Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Ketajaman di depan harus dicari. Arsenal wajib datangkan Mohamed Salah dari Liverpool. Bursa transfer musim panas kembali memanas dan Arsenal diyakini hanya butuh satu potongan terakhir untuk menaklukkan Premier League dan Liga Champions. Nama Mohamed Salah pun mencuat sebagai kandidat ideal. Meski masih terikat kontrak di Liverpool hingga 2027, statistik dan konsistensinya menjadikannya sosok yang pantas dilirik serius oleh The Gunners. Sejak 2017, Salah telah mencetak 243 gol dari 394 laga bersama Liverpool. Di Premier League, ia menyumbang 184 gol dan lebih dari 85 assist. Musim 2024/25 pun membuktikan kehebatannya dengan torehan 32 gol dan 15 assist. Di level internasional, ia juga menjadi ikon Mesir dengan 60 gol dalam 106 laga. Keunggulannya bukan hanya soal gol, tapi juga mental juara, pengalaman di laga besar, dan profesionalisme luar biasa. Bayangkan jika Arsenal bisa mendatangkannya bukan hanya meningkatkan kualitas serangan, tapi juga membawa aura pemimpin sejati ke ruang ganti. Menurut Anda, apakah Salah cocok berseragam Arsenal? Apakah The Gunners harus melakukan segalanya untuk mendatangkannya? Beri pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Cole Palmer dari Chelsea. Cole Palmer tengah bersinar terang di Premier League. Sejak bergabung ke Chelsea pada 2023, pemain muda ini tampil luar biasa mencetak 37 gol dan 19 assist dalam 70 laga liga. Musim 2023/24 ia langsung mencetak 22 gol dan 11 assist, sementara musim berikutnya ia tetap konsisten dengan 15 gol dan 8 assist. Angka-angka ini menempatkannya di level elite, apalagi usianya baru 23 tahun. Tak hanya tajam, Palmer juga kreatif. Ia mencatat 2,52 umpan kunci per laga dan expected assist dalam kurung (XA) 0,30 per 90 menit dengan fleksibilitas bermain di sayap tengah bahkan sebagai false nine. Di timnas Inggris ia sudah menorehkan sejarah golnya di final Euro 2024 membawa The Three Lions juara dan mengantarkannya jadi England Player of the Year 2023/24. Arsenal dengan skuad muda dan ambisi besar butuh sosok kreatif seperti Palmer untuk melangkah lebih jauh di Inggris dan Eropa. Ia bisa menjadi pembeda di laga besar dan simbol masa depan The Gunners. Bagaimana menurutmu? Apakah Cole Palmer cocok berseragam Arsenal? Apakah The Gunners harus berani mencoba merekrutnya dari rival sekota? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Setelah setengah lusin pemain, butuh apa lagi Arsenal? Arsenal bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Tak ingin mengulang kesalahan musim lalu saat buru-buru merekrut Raheem Sterling di akhir jendela, Direktur baru Andrea Berta sudah memboyong 6 pemain, termasuk Victor Gyökeres, jauh sebelum penutupan transfer. Total belanja mencapai 187 juta, menambal banyak posisi krusial, dari gelandang jangkar pengganti Partey dan Jorginho, hingga striker murni yang lama dinanti. Kami puas, tapi jendela belum ditutup, kata Mikel Arteta memberi sinyal aktivitas transfer belum usai. Satu nama yang kini dikaitkan adalah Eberechi Eze dari Crystal Palace. Dengan 25 kontribusi gol musim lalu, ia dianggap solusi atas minimnya kreativitas dari lini kedua dan sisi kiri sektor yang belum benar-benar tajam di pramusim. Eze bisa menggantikan Martinelli atau Trossard sekaligus memberi opsi pelapis Odegaard. Arteta butuh skuad yang lebih dalam dan fleksibel, terutama dengan rival-rival seperti City, Chelsea, dan Liverpool yang juga aktif berbelanja. Menurut Anda, apakah Eze adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan Arsenal? Atau masih ada posisi lain yang perlu diperkuat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal pepet pemain Real Madrid, sinyal kepindahan Brahim Diaz semakin kuat. Manajer baru Real Madrid, Xabi Alonso, mulai merombak skuadnya untuk musim depan. Namun tidak semua pemain cocok dengan filosofi sang pelatih, termasuk gelandang serang Brahim Diaz. Meski kualitasnya tak diragukan, Madrid siap melepasnya demi menjaga keseimbangan tim. Situasi ini diamati ketat oleh Arsenal yang sudah lama mengincar dia sebagai tambahan kekuatan lini tengah. Kontrak pemain Spanyol ini pun belum diperpanjang oleh Madrid, membuka peluang besar bagi The Gunners. Dilansir Code Offside, belum ada tawaran resmi dari Los Blancos dan mereka tengah fokus pada transfer lain. Arsenal pun melihat momen tepat untuk segera bergerak dan merayu Brahim Diaz agar bergabung.
Menurut Anda, apakah Brahim Diaz akan menjadi rekrutan cerdas Arsenal? Apakah dia bisa jadi pembeda di lini tengah The Gunners? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pemain Manchester United kompak dukung kedatangan Benjamin Sesko. Manchester United terus membenahi skuad di bursa transfer musim panas ini dengan fokus mendatangkan striker andalan. Benjamin Sesko dari RB Leipzig jadi target utama setelah tampil impresif musim lalu. Meski sudah merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, keduanya lebih cocok sebagai gelandang serang, bukan ujung tombak. Itu membuka peluang bagi Sesko mengisi posisi penyerang utama yang sangat dibutuhkan. Dengan 21 gol dan 6 assist di musim lalu, Sesko yang baru berusia 22 tahun dianggap prospek muda terbaik di Eropa. Ia dinilai mampu memberikan dimensi baru di lini depan MU, terutama dalam formasi 3-4-2-1 andalan Ruben Amorim yang membutuhkan striker murni pembuka ruang. Christopher Fifel, kepala rekrutmen MU yang punya koneksi Red Bull, sudah mulai negosiasi dengan Leipzig. Para pemain MU pun kabarnya mendukung kedatangan Sesko. Menurut Anda, apakah Benjamin Sesko akan menjadi solusi tajam bagi Manchester United? Bagaimana pendapat Anda tentang transfer ini? Tulis di kolom komentar. Garnacho maunya ke Chelsea. Alejandro Garnacho sudah mantap, tujuannya hanya satu, Chelsea. Menurut laporan Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa winger muda Argentina itu ingin tetap bermain di Premier League dan menjadikan The Blues sebagai prioritas utamanya. Garnacho sejatinya sudah ingin pindah ke Chelsea sejak Januari lalu, namun saat itu transfer gagal terwujud. Meski ada ketertarikan dari Bundesliga, Arab Saudi, dan Serie A, sang pemain tetap memilih bertahan di Inggris. Kini bola ada di tangan Chelsea. Mereka harus lebih dulu melakukan cuci gudang menjual pemain seperti Sterling, Kunku, dan Broja, serta meminjamkan Guiu dan Tirikwa George untuk memberi ruang bagi kedatangan Garnacho. Chelsea dikabarkan akan mengirim tawaran resmi ke Manchester United pada awal Agustus. MU sendiri disebut siap melepas beberapa pemain termasuk Garnacho yang sudah mencatat 144 penampilan sejak promosi dari akademi. Apakah Garnacho akan cocok dengan proyek muda Chelsea? Dan benarkah MU rela melepas aset berharganya ke rival langsung? Bagikan opinimu di kolom komentar. Man City masih beri kesempatan buat Abdulkadir Husanov. Abdulkadir Husanov diyakini masih akan berseragam Manchester City di musim 2025/2026. City masih memberikan kepercayaan pada bek muda Uzbekistan tersebut. Abdulkadir Husanov merupakan pembelian baru Manchester City di bursa transfer musim dingin Januari 2025. City membelinya dari Lens seharga 40 juta euro atau setara 758 miliar rupiah. Abdulkadir Husanov sempat dipercaya main di awal-awal kedatangannya. Namun beberapa blunder dilakukan bek tengah berusia 21 tahun tersebut. Musim lalu Husanov mencatatkan 6 penampilan di Premier League dan lebih banyak jadi cadangan. Tersiar kabar, Manchester City mungkin akan melepasnya atau meminjamkannya ke klub lain. Dilansir dari Mirror, Manchester City masih percaya dengan Abdulkadir Husanov. Husanov masih akan main di skuad utama pada musim 2025/2026 nanti. Di skuad City ada 6 bek tengah. Selain Husanov, ada Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Ake, John Stones, dan bek muda lainnya Victor Reims. Stones kabarnya akan dilepas. Salam haru Mohamed Salah untuk Luis Diaz yang tinggalkan Liverpool. Perpisahan Luis Diaz dari Liverpool menuju Bayern Munchen membawa nuansa haru, terutama bagi rekan-rekannya. Mohamed Salah yang 3,5 tahun terakhir kerap berbagi lini depan dengan Diaz menyampaikan pesan penuh makna di Instagram. Energi, semangat, dan determinasimu meninggalkan kesan tak terlupakan, tulis Salah. Ia mengaku terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan Diaz, menyebutnya bukan hanya rekan setim yang bisa diandalkan, tapi juga sosok yang menginspirasi. Salah juga menyinggung kekuatan mental Diaz, terutama saat menghadapi tragedi penculikan ayahnya pada akhir 2023. Kamu kembali lebih kuat, terus memberikan segalanya untuk klub. Keteguhanmu jadi contoh bagi semua, tambahnya. Ucapan ini menunjukkan betapa besar penghargaan Salah terhadap Diaz, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi yang tangguh. Menurut kamu, apakah Liverpool akan merindukan sosok Diaz di lapangan? Dan bagaimana peluangnya bersinar di Bayern? Tulis pendapatmu di kolom komentar.